تنزيل من رب العالمين. ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. Yang ketujuh adalah bab sihir. Bab sihir yaitu wa minhu, di sini adalah as-sarf wal ataf, wa man fa'alahu aw radiya bihi kafara. Di antaranya adalah seseorang yang menyebabkan suka atau yang lainnya, dan barang siapa melakukan itu dengan ridho, maka sungguh dia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dari apa yang diajarkan dari keduanya, dari dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian bagi manusia, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, yaitu ketika diajarkan sihir, ini fitnah, ini ujian. Fala takfur, janganlah kafir. Ayyuhal azakumullah, di dalam permasalahan sihir ini disebutkan oleh pensyarah an-naw'u sabi' min anwa'ir riddah as-sihru, yaitu bagian ketujuh dari pembatal keislaman seseorang adalah sihir. Wa sihru amalun ya'maluhu sahir. Sederhana aja, sihir adalah perbuatan, amal, aktivitas yang dilakukan oleh seorang penyihir. Wa huwa ala naw'ain, dan di sini ada dua jenis sihir. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun wa sihrun takhayuliyun, yaitu sihir yang sifatnya itu memang hakiki, sihir beneran. Ketika disihir seseorang itu, misalkan tubuhnya penuh nanah, ya benar-benar keluar nanah. Disihir qadarwa gatal semua badannya, ya gatal semua. Dia disihir, dia dilumpuhkan, ya dia lumpuh, tidak bisa apa-apa, dia tidur di kasur selamanya, atau perutnya buncit, ataupun dia tersiksa, semua biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bentuk sihirnya ini adalah bisa dikatakan fata morgana, atau sesuatu yang gak nyata, sesuatu yang mana seseorang itu seakan-akan melihat ular, padahal di situ batu, hakikatnya batu, namun seakan-akan ular yang mau mematuk kita. Ataupun sihir yang tiba-tiba banyak sesuatu yang menakutkan di rumah kita, hewan yang menakutkan, padahal itu enggak ada. Ini yang sifatnya takhayul, ya. Sifatnya ini adalah seperti fata morgana. Fata morgana kan seakan-akan ada air di jauh, kita menuju sana padahal enggak ada air. Ini bentuk sihir, ada dua. Kemudian an-naw' al-awwal, sihir yang pertama, yaitu sihir yang secara hakiki, huwa ibaratun an ukida yanfusu fiha sahir. Dia adalah sebuah narasi yang mana digambarkan adanya seseorang yang memang mengikat buhul-buhul tertentu dengan ditiupkan dengan apa itu namanya, bacaan mantra-mantra tertentu yang dilakukan oleh penyihir. Di sini mereka menggunakan apa? Menggunakan bantuan syayatin.
yaitu yasta'inu bisyayatin fi kalamihi, ketika mereka membaca-baca seperti qomat kamit dan yang lainnya, mereka dibantu setan. Kemudian dan ada mantra-mantra tertentu itu kemudian ditulis atau bagaimana, yang mana kemudian digantungkan di tempat tertentu. Biasanya mereka pula menulis nama-nama syaiton. Makanya di sini jangan tertipu dengan istilah yang ma'ruf itu raja-raja. Kadang orang melihat ini harokat atau ini huruf-huruf bahasa Arab. Bayangannya ini dari Al-Quran, hadis. Padahal itu mantra-mantra sihir. Jadi tidak semua tulisan yang berbahasa Arab itu adalah dari sunnah, dari Al-Quran. Kadang itu sihir. Bahkan mereka menulisnya itu bermacam-macam. Ada kalanya mereka menulis itu, misalkan yang ditulis memang Al-Quran namun dengan darah haid. Ini kan perendahan, yaitu kesyirikan yang luar biasa. Diperintah oleh syaitannya itu untuk melakukan yang sesuatu kekufuran yang parah. Makanya biasanya tukang sihir, namanya apapun dia, apakah dia dinamakan orang pintar ya, orang yang mengetahui sesuatu yang begini dan begitu, atau dinamakan apapun namanya, kalau prakteknya sihir, ya dia penyihir. Dan biasanya mereka punya ruangan khusus yang mana orang lain nggak boleh masuk, walaupun itu istrinya, walaupun anaknya. Karena di situ mereka bermuamalah dengan setan-setan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh tukang sihir ini. Hada huwa sihrul hakiki. Inilah sihir yang hakiki, sihir yang memang nyata. Hada yuksiru fil mashur, maka ini bisa berpengaruh kepada yang disihir, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imma biqatlihi, kadang sampai membunuh orang itu karena sihirnya itu. Wa imma bi imradihi, kadang sampai membuat orang itu sakit-sakitan. Diperiksa di dokter semua sehat, normal. Di lab kan semua normal. Namun dia kok merasa sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, dia sakit. Karena lab yang hakiki yang benar itu bukan lab-lab yang ada di kedokteran atau di farmasi atau semisalnya. Lab yang benar itu sudah diri kita. Kalau ada sebuah lab menunjukkan sesuatu nggak ada apa-apa, tapi tubuh kita sendiri itu merasakan yang sesuatu itu sakit, tidak enak, memang ada penyakit, ada masalah, ada problem di tubuh kita. Karena tubuh kita ini mempunyai istilahnya alat pendeteksi yang luar biasa. Walaupun mungkin ya labnya ini tidak ada, mungkin dari kedokteran diperkirakan ini dan ini, namun ada sesuatu yang lain, dan ini memang secara kedokteran tidak ada sama sekali karena pengaruh sihir tadi. Atau terkadang itu akalnya menjadi kacau, bahkan seperti orang orang gila. Ini pengaruh daripada sihir. Ini adalah sihir yang hakiki, yang memang nyata bisa mengenai seseorang. Apakah dengan disihir itu macam-macam ya bentuknya sihir. Ada sihir yang sifatnya seperti pelet. Ya, pelet itu karena bacaan-bacaan tertentu, fulan atau fulana bisa cinta kepada orang tertentu ini, bisa tunduk dengan orang tertentu ini. Ada kalanya seorang bawahan supaya atasannya ini tunduk sama dia melakukan sesuatu, sehingga dia bisa leluasa di dalam pekerjaan, bisa menguasai tempat pekerjaan itu. Ada kalanya seorang pria melakukan ini untuk wanita dan sebaliknya, dengan amalan-amalan tertentu, sehingga memang dengan izin Allah Ta'ala terpengaruh, bisa memunculkan cinta, atau sebaliknya memunculkan kebencian. Dengan pengaruh sihir ini sampai terjadi perceraian antara suami dan istri, keributan antara keluarga, anak dengan bapak, anak dengan anak. Dalam lingkungan keluarga kecil itu ribut terus karena pengaruh sihir. Maka ya wazakumullah,
dari pengalaman-pengalaman yang ada, biasanya itu karena kekecewaan, kedongkolan, dendam, sakit hati. Apakah dulunya ketika itu seseorang itu berhubungan, misalkan seorang wanita dan laki-laki melakukan maksiat dengan pacaran, kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mereka ini tidak direstui oleh sebagian orang tua atau dari kedua belah pihak, sampai salah satu dinikahkan oleh orang lain, maka sakit hati. Maka di sini ayolah wazakumullah, salah satu ini akhirnya melakukan sihir dengan bantuan para dukun ataupun yang lainnya. Kemudian ayolah wazakumullah, dan hal itu dilakukannya sihir tadi, yaitu karena sakit hati, dan semuanya ini dilakukan. Begitu pula dicontohkan pula misalkan tadi seseorang karena saingan berdagang, berbisnis, saingan jabatan, kemudian mereka datang kepada dukun ini untuk melakukan sihir. Dan sihir ini lebih berat daripada orang kesurupan, sehingga beda ya antara sihir dan kesurupan. Kalau kesurupan biasanya orang tiba-tiba menjelang maghrib dia keluar rumah, atau anak atau remaja atau seseorang, dia ketika itu lagi susah, lagi melamun, lagi gundah gulana, lagi ada problem, kemudian jin masuk ke tubuh dia. Ini biasanya dinamakan kesurupan atau kemasukan jin lah. Di sini ini lebih ringan dibanding seseorang ketika disihir, yaitu untuk mengeluarkannya. Karena ketika disihir mereka itu melakukan ikatan sihirnya itu dengan buhul, ya, dengan doa-doa tertentu, sehingga orang sulit. Bahkan ketika jin itu keluar nanti kembali lagi. Bahkan ketika jin yang di dalam itu dijaga dengan jin yang lebih jahat di luar, sehingga jin yang ganggu ini nggak mau keluar, takut dengan jin yang di luar, dijaga untuk menyiksa orang ini, untuk mengganggu orang ini. Dan ini bermacam-macam daripada bentuk sihir ini. Pernah suatu saat, yaitu sekitar tahun 2005, anak itu kebetulan pulang dari Kalimantan. Ada seseorang, waktu itu kita dari Juanda, kita nyewa mobil, pulang itu pas dari Juanda ke Malang, dia cerita, saya ini nggak boleh lewat Karangploso. Loh, kenapa? Saya bilang, ini sudah bapak-bapak. Karena kalau saya lewat Karangploso, saya selalu kecelakaan. Loh, kok bisa gitu, Pak? Iya. Ceritanya, dia cerita masalah ekonominya pernah sukses, sampai dia hancur ekonominya, sampai istrinya diambil orang, keluarganya hancur, porak-poranda. Anak cuma tanya satu waktu itu, loh, dosa apa Pak yang dilakukan kok sampai seperti itu? Iya, waktu itu saya pernah melakukan dulu di kota A, ya di sekitar Malang sini. Saya pernah suka terhadap seorang gadis. Kemudian saya melamar, ditolak oleh keluarganya. Akhirnya bahasa dia ya, saya paku. Saya paku itu kalau anak pahami, dikunci, disihir supaya perempuan ini tidak laku. Dan benar, sampai umur tua perempuan ini, dan kata dia perempuan ini sangat cantik. Sampai umur 50 lebih, subhanallah, tidak ada yang melamar. Dilihat orang, sampai waktu itu ada keluarga kita tahu siapa itu perempuan itu, dan memang benar. Subhanallah, bahasa dia dikunci, ya wallah alam. Ketika orang nador melihat mungkin tampak tua, tampak jelek dan yang lainnya. Kemudian Nabi bilang ya, ini termasuk dosa yang memang menghancurkan, Pak. Kalau Bapak tidak tobat, ya kasihan perempuan itu juga. Ya memang saya rencana nanti mau saya cabut itu sihir ini, atau bahasa dia paku tadi. Nah, ini dampak daripada sihir. Karena sakit hati, kebencian, namun pelakunya tidak sadar bahwasanya ini termasuk sab'a mubiqat, yaitu dosa besar yang menghancurkan. Ketika orang melakukan ini sebelum diadab di neraka oleh Allah Ta'ala, maka
dibayar kontan, yaitu ketika di dunia. Dan ini efek daripada sihir ini. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat pernah tersihir. Bentuk sihirnya adalah beliau seakan-akan sudah mendatangi istrinya, padahal tidak mendatangi. Dan ini karena sebab rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil oleh salah satu pelayan yang kemudian berkhianat. Makanya di sini para ulama memberikan faedah. Apa-apa yang ada di tubuh kita itu ketika membuang jangan sembarangan. Apakah itu rambut, itu kuku atau apa, diusahakan ditanam atau apa di lingkungan yang aman. Karena kita nggak tahu apakah pelayan kita, asisten kita atau yang lainnya kemudian mereka lagi sakit hati mengambil dari sesuatu yang ada dari bagian awalnya dari bagian tubuh kita. Begitu pula terkadang mereka melakukan dengan foto. Makanya di sini seseorang ini terkadang, apalagi ya sekarang ya, zaman sekarang ya, ini sulit dibendung. Nasihat sudah 1000 kali. Bahkan yang disayangkan juga orang-orang yang terpelajar. Ya mungkin ya namanya orang bisa ke foto di acara-acara tertentu yang dia tidak bisa nolak. Yang kita bahas bukan itu. Malah dia menunjukkan foto dia di profil dia, di sosmed dia sendiri yang menyebarkan, bukan orang lain. Beda kalau ini orang lain, dia nggak ridho, namun orang lain. Maka di sini kemudian disebarkan oleh dia sendiri, kemudian di SS, di crop lah oleh seseorang, diambil ketika orang itu sakit hati. Kemudian dengan foto itu bisa disihir. Makanya di sini ayolah wa'azakumullah, dengan keadaan foto ini pula bisa dikhawatirkan terkena ain. Contohnya gini, ada seseorang kadang sering foto keluarga anak-anaknya dipampang di ruang tamu. Ketika ada orang yang hasad, ada orang yang dengki, ataupun dia kemudian sengaja memuji anak itu dengan tujuan memadorotkan, ini namanya ain, maka anak itu bisa sakit. Bisa sakit. Pernah di Saudi, yaitu seorang anak yang fotonya memang dipapang. Tiba-tiba anak ini anak yang lucu, masih Masya Allah mabarik alaiha, umur 3 tahun. Sampai matanya bagus memang, sampai dia terjatuh langsung matanya itu juling. Dioperasi hasilnya pun tetap juling. Kemudian ada orang bilang khawatir karena foto yang kamu pajang ini sehingga terkena ain orang. Nah, makanya di sini manfaatnya kenapa tidak boleh bermudah-mudahan kita memajang foto-foto kita. Ya ini tadi. Jadi kita memberikan peluang kepada orang untuk membidik kita sebenarnya. Ayyuhallazzakumullah. Yang kedua, wa nausani, yang kedua adalah secara takhayul ya. Tahayul dalam artian ya, tadi bi ayyamala asya yuhayyilu ilan nasi annaha sahihah. Ya, ini orang tersebut melakukan sihirnya seakan-akan ini adalah ular, misalkan tadi kita gambarkan. Ini adalah misalkan buaya ataupun anjing hitam yang akan menerkam. Di antaranya di sini yuhayyilu linnasi annahu yuqallibul hajara ila hayawan. Batu itu dirubah kepada hewan yang menyeramkan misalkan. Ataupun digambarkan kepada kita au annahu yaqtulu shakhsan wa yuhyihi. Ada orang dibunuh oleh penyihir ini kemudian dihidupkan. Kita lihat, kagum kita. Padahal ini kita cuma ditipu dengan tipuan mata. Ataupun yaqta'u ra'sahu summa yarudduhu. Orang ini bisa memotong kepalanya sendiri, terpotong kemudian kembali. Kita kagum misalkan. Beda ya ketika sesuatu yang sifatnya tipuan saja, seperti penyulap, kadang penipuan aja, bukan sampai setingkat ini. Tapi ada di kalangan mereka yang sudah sampai tingkat seperti ini dengan bantuan syayatin. Makanya dia alul batil, alul maksiyat, kok bisa terbang? Dan memang bisa terbang dengan bantuan syayatin, dengan bantuan setan. Dia kalau orang jahil, orang yang nggak paham,
orang yang nggak ngerti syariat, ini wali Allah. Apalagi dia mengklaim wali Allah, padahal maksiat terus. Padahal itu adalah wali syaiton. Maka di sini, tapi yang Anda gambarkan tadi yang terbang itu nyata, bukan yang gambaran kedua yang secara tahayul. Ini nyata, dia bisa terbang. Misal dari pohon satu ke pohon yang lain. Adapun gambaran kedua yang tadi kita bahas ini adalah ini sesuatu yang tidak nyata. Dan sebagian penyulap bisa melakukan ini. Kemudian misalkan mengangkat sesuatu yang sangat berat dengan giginya atau dengan rambutnya, atau berjalan kepada sesuatu yang tajam ya, membahayakan kalau orang lain. Tapi di sini tidak membahayakan bagi diri dia. Au anau yadkhulu finnar, atau dia masuk kepada api yang panas, tapi tidak memadorotkan dia. Bahkan au yakulun naro, bahkan memakan api tersebut. Kalau kita lihat pernah ya di sekitar kita dulu, seperti apa ya, kuda lumping ya, itu kan makan apa namanya, beling-beling itu. Ya Anda juga nggak tahu ya bagaimana prosesnya ketika di perut, tapi itu memang bantuan setan di situ. Kalau murni nggak mungkin. Makanya ketika antum melihat acara seperti itu, ketika antum membaca ayat kursi dari pemimpin mereka, dia faham langsung, tolong jangan diganggu kami. Dia akan mengucapkan seperti itu biasanya. Makanya di sini mereka dengan bantuan syaitan. Au yakulu zujat, ini dibahas ini pula, yaitu ketika dia makan beling ya, kalau bahasa kita, bahasa Jawanya beling ya, yaitu kaca semisalnya. Maka ini semua adalah bentuk sihir yang sifatnya wahiyalah hakikotalah, tidak secara hakikat. Ini yang dijelaskan di kitab ini. Wallahu alam, kalau apa namanya itu tadi, kuda lumping itu secara hakikat atau tidak, kalau dijelaskan di sini ini bukan hakikat. Maksudnya bukan nyata seperti itu, tapi kita dirubah di mata kita seakan-akan seperti itu. Sebagaimana kisah di zaman Fir'aun, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, tampak seperti ular kepada Nabi Musa alaihissalam dari sihir-sihir tukang sihirnya Fir'aun itu. Maka inilah bentuk sihir ini, yang mana saharu ayunan nas, yang mana mensihir mata-mata manusia. Jadi orang melihat seperti ular, walaupun itu tongkat kayu, padahal itu seakan-akan ular. Inilah sihir yang secara tahayul atau ana bahasakan fata morgana, tidak nyata. Wa hada yusammunahu kumaroh, di dalam ilmu ini dinamakan kumaroh. Allati ya'maluha sahiru ala ayunin nas, yang mana ini dia menggunakan aktivitas ini untuk, yaitu tukang sihirnya mensihir yang mana merusak atau mempengaruhi daripada pandangan seseorang, ditipu, yaitu matanya seakan-akan melihat ini padahal tidak. Summa idza intahat kumaro, kalau sudah selesai hal itu, maka adat al-asya ila haqiqatiha. Kalau sudah, yaitu masanya berlalu sihir tersebut, maka kembali seperti kita lihat, oh kayu ternyata ini. Maka inilah salah satu bentuk sihir. Dan terkadang bisa, walaupun orang disihir secara hakikat badannya memang sakit, tersiksa, dan melihat sesuatu misalkan istrinya menyeramkan, padahal istrinya itu tadi karena disihir matanya tadi. Wasihru kufrun. Nah ini hukum sihirnya adalah kufur, keluar dari Islam. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi para syaitan itu telah kufur,
yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir, sehingga setan ini kufur, sihirnya ini adalah perilaku kufur, dan yang melakukan menjadi kufur, karena ini bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jalla. Sihir mempelajarinya dan mengajarkannya adalah kafir. Jadi kita belajar atau kita sudah punya, mengajarkannya, dua-duanya kufur. Yaitu belajar dan mengajarkannya kufur. Apalagi dia sudah belajar dan mengajarkan, dan memang double sudah. Kan ada orang yang belajar untuk dirinya sendiri. Ini enggak, belajar untuk diajarkan. Wa huwa na'un min anwa'ir riddah, dan ini adalah bagian daripada kemurtatan seseorang. Fasahiru murtadun. Tukang sihir itu murtad, keluar dari Islam. Idza kana mu'minan summa sahara fa innahu yurtaddu an dinil Islam. Kalau awalnya dia adalah seorang mukmin, dia orang mukmin, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada kitab-kitab para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman dengan iman yang 6 yang ma'ruf kita fahami, kemudian dia melakukan sihir, maka dia keluar dari agama Islam ini. Wa yuktalu wa la yustatabuh. Ini hukuman terhadap tukang sihir itu adalah dibunuh dan tidak diminta tobat. Ini pemerintah yang melakukan. Pemerintah Islam ketika mendapati dengan bukti adanya tukang sihir laki atau perempuan, maka hukuman yang menurut Islam yang selaras bagi mereka itu adalah dibunuh, karena madorotnya yang besar, merusak hubungan antara suami dan istri, bisa membunuh seseorang, bisa menjadikan permusuhan seseorang, bisa menjadikan kebencian, penyakit yang luar biasa, menyiksa seseorang. Maka ini adalah hukuman inda ba'dil ulama. Ini adalah sebagian pendapat ulama. Jadi ada yang berpendapat lain, namun pendapat sebagian ulama adalah dibunuh dan tidak dimintai tobat. Li'annahu hatta walau taba fi dhahiri fa huwa yukhadi'un nas wa la yazulu ilma sihri min qalbihi walau taba. Walaupun secara zahir kalaulah dia tobat, pada hakikatnya dia itu menipu manusia. Karena di dalam permasalahan ini senantiasa tukang sihir itu dengan ilmu sihirnya, mereka kita nggak tahu gitu loh. Ini karena keilmuan dia yang dia simpan. Ini pandangan sebagai ulama tadi. Walaupun dia tobat, makanya di sini tetap dihukum mati. Ini pendapat sebagian ulama terhadap para tukang sihir. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya yaitu di surat Al-Baqarah surah ayat sekitar ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah mereka, dari keduanya disebutkan dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini memang menjadi ujian manusia, yang mana mereka mengatakan hatta yaqula innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah fitnah. Keduanya mengatakan itu. Fala takfur. Nah, ini menunjukkan sihir ini loh kafir. Tapi ini ujian. Memang hakikatnya ada. Di dalam Islam ada, kita harus percaya. Jangan sampai mengatakan sihir itu masa ada ya di dalam Islam. Memang ada. Kenyataan ada. Makanya tadi pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat terkena sihir. Ini orang yang paling mulia. Kalau orang bertanya, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga. Beliau terjaga dari sisi syar'i,
maka tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keliru dalam agama kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diluruskan, pasti akan ada teguran. Beda dengan manusia yang lain. Adapun secara jasmani, beliau sebagaimana manusia biasa, beliau bisa sakit. Ketika perang beliau terluka. Ketika disihir dengan izin Allah, disihir, terkena. Kemudian apa faedahnya, hikmahnya kita cari. Dan ini semua ada hikmah. Maka dari situ banyak ilmu yang diajarkan oleh syar'i. Di antaranya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dibaca 3 kali masing-masing. Ditiupkan kepada 2 telapak tangan kita. Kemudian dibasuhkan atau digosokkan ke tubuh kita ketika mau tidur. Kita membaca ayat kursi. Kita melakukan dzikir pagi dan sore. Kemudian kita menjaga sholat ibadah. Dan kita tidak melakukan maksiat ataupun sesuatu yang kita gak sadar. Misal minum, makan dengan tangan kiri. Itu jin bisa masuk, setan bisa masuk lewat itu. Pernah seseorang kemasukan daripada jin padahal dia hafid menghafal Quran. Orang kan heran, penghafal Quran kok bisa kemasukan? Ternyata diantaranya dia makan dengan tangan kiri. Atau ketika kita menguap, angop tidak ditutup, karena sunahnya kan ditutup. Rasul menyarankan ditahan. Apakah ditahan dengan mulut kita, ya, atau dengan tangan kita? Maka di sini beberapa bentuk maksiat yang kita tidak sadar. Makan, minum, tangan kiri, angop, nguap, ya, dibiarkan begitu saja. Maka ini semua khawatir seseorang bisa kemasukan jin. Kemudian ayyuhal wazakumullah, Allah Subhanahu wa taala anzala malakain minas sama'i yu'allimani sihra. Disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat yang mana mengajarkan sihir. Ini apa kok bisa? Lah wong yang ngajarkan malaikat kok. Ini sebagai ujian, namanya ujian. Ini kamu dibilang waktu itu, fala takfur. Ini loh sihir, bahasa anak gampangnya gini loh. Ini kamu tak kasih sihir ya, sebuah ilmu. Cuma jangan kamu lakukan karena ini kekufuran. Tapi ini loh ilmunya. Lah ini ujian seseorang. Dia ngambil untuk dipelajari dan kemudian disebarkan kepada manusia, bahkan memadorotkan manusia, atau dia tidak melakukan apa-apa. Karena kita semua yang duduk di sini bisa belajar sihir. Ilmu sihir ada di dunia ini, ada. Ketika kita mau belajar bisa. Makanya di sini, apakah kita mengambil ilmu ini? Namanya orang tiba-tiba misalkan alasannya masalah ekonomi, kemudian masuk di dalam ilmu seperti ini, atau masalah kesehatan. Dia belajar ini supaya sembuh dari penyakitnya, atau karena kedudukan. Maka ya wazakumullah, inilah bentuk-bentuk sihir. Bahkan jadi pernah waktu itu ada seseorang, karena waktu beli sesuatu, dia mantan security di sebuah tempat maksiat lah, diskotik. Yang cerita luar biasa di kehidupan malam itu bahaya, begini. Intinya sampai-sampai wanita tunasusila itu ternyata mereka melakukan sihir. Sehingga ketika seorang pria sudah kenal dengan dia, berhubungan dengan dia, dia akan terikat. Sehingga banyak sekali orang yang sudah berkeluarga hancur. Makanya di sini bahayanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwazakumullah, itulah ibrah dari kisah-kisah salaf, kisah-kisah yang nyata yang ana ceritakan. Ini sebuah ibrah dari kita semua, dan semoga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, istri kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita ini selamat dari ini semua. Karena dalam sebuah keluarga itu selalu ada ujian. Bentuk ujiannya itu ada kalanya itu seorang suami menjadi ujian terhadap istrinya seperti Fir'aun. Ada kalanya itu sebaliknya, istrinya ini yang menjadi ujian, bermaksiat ataupun kufur. Bermaksiat seperti istri Nabi Lut. Ada kalanya anak
kita diuji anak. Orang tuanya soleh, sudah mendidik, sudah membimbing, sudah mengarahkan. Subhanallah, anaknya kufur seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada kalanya mungkin pamannya, ada kalanya mungkin bibinya, ada kalanya mungkin yang menjadi berat itu adalah internal keluarga dekat, yaitu anak atau istri atau suami, yang mana lingkupan keluarga kecil ini. Makanya di sini kita nggak tahu, makanya banyak-banyak berdoa. Karena ujian itu mungkin waktu masih anak-anak, masya Allah, ketika sudah dewasa, dia tidak sabar terkena virus dari lingkungan ini. Apalagi di zaman sosmed ini. Sosmed ini luar biasa. Anak dalam rumah antum pikir tenang, ternyata di kamarnya melakukan maksiat dengan jarak jauh. Dari situlah melakukan perjanjian dengan seseorang ataupun melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka di sini kita harus pintar-pintar ya. Dan memang ujian di zaman sekarang amatlah berat. Sehingga para aba, para ummahat diuji ketika anak-anaknya tidak sabar setelah lulus sekolah, lulus pondok, banyak yang futur. Karena ini tadi mereka masuk di dunia sosmed, melihat yang seperti itu, kemudian mereka pun terbawa maksiat, akhirnya futur. Kita melihatnya sederhana. Kalau seseorang, apakah itu suami, apakah itu istri, ataukah itu anak, ataukah murid kita, yang awalnya ibadahnya luar biasa, dia rajin di majelis taklim, dia murojaah, rajin berta'awun 'alal birri wat taqwa di dalam urusan dakwah dan yang lainnya. Kemudian dia malas beribadah. Salat subuhnya sering terlambat. Ada apa kok sering terlambat? Jangan-jangan tidur malam. Ngapain kok sampai malam? Sampai jam 1, jam 2 ngapain? Ini pertanyaan yang bisa dijadikan tolok ukur terhadap seseorang di dalam keluarga kita aja, nggak usah terlalu jauh. Kita masing-masing, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita fokusnya kepada diri kita dan keluarga kita. Jangan terlalu melihat kepada seseorang. Karena kalau kita melihat seseorang, kita belum tahu, mungkin anak-anak kita masih kecil. Ketika proses semakin besar, perubahan itu nanti bisa mengejutkan. Makanya di sini kita lihat ibadah dia, kemudian murojaahnya dia, semangatnya dia bertahun, kemudian dari sikap-sikap dia, akhlak dia, perubahan ini bisa menjadi ukuran. Apakah itu istri kita, ataukah seorang istri terhadap suaminya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Maka ini kita sebagai orang tua harus jeli dan hati-hati. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa imtihanan linnas. Ini semua tadi ya. Ini adalah ibtilaan linnas wa imtihanan linnas. Pada akhirnya adalah ujian sihir tersebut. Fa idza ja'ahum may yuridu ta'alluma sihri nasohahu wa qala lahu innama nahnu fitnah fala takfur, yakni la tata'allam as-sihra fadalla ala anna tata'allam as-sihri kufrun. Intinya di sini, innama nahnu fitnah, kami adalah ujian, fala takfur, yang dimaksud adalah kamu jangan mempelajari sihir. Hal ini menunjukkan bahwasannya mempelajari sihir hukumnya adalah kufur. Mempelajari sihir adalah kufur. Orang datang kepada orang pintar, para dukun, dan mengamini, dalam artian meyakini tidak diterima 40 hari sholatnya, apalagi belajar bisa sampai kufur. Maka di sini oleh wazakumullah, yang sangat disayangkan kalau orang yang mengklaim dirinya adalah sebagai seorang dai, wali Allah, namun pada hakikatnya mereka adalah para tukang sihir. Walaupun namanya apapun, kalau itu hakikatnya sihir, dikemas, di frame secara model apapun, maka di sini banyak orang tertipu terkadang. Nah, di sini pentingnya ilmu tauhid. Ini termasuk bagian dari ilmu tauhid. Makanya ayolah wazakumullah, semoga
kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jauh dari perbuatan sihir, baik mempelajari ataupun belajar ataupun terkena. Semoga kita semua diberikan barokah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kokoh di dalam tauhid, kokoh di dalam sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah, selalu taat, terutama di zaman fitnah ini. Kita banyak membaca qiraatul Quran, dzikir pagi dan sore, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, rajin beribadah, ta'awun 'alal birri wa taqwa, ditingkatkan semangatnya, karena ini semua menjadi kendali, menjadi rem bagi kita dengan dahsyatnya fitnah sekarang ini. Dulu ya, gampangnya banyak orang yang mengharamkan TV. Sekarang sebenarnya lebih bahaya dengan HP ini. Berapa aplikasi yang masuk di HP kita yang bisa kita lihat. TV bahaya. Namun TV seringnya kan ditaruh di tengah rumah. Ketika maksiat yang tingkat tinggi kan mereka saling sungkan, ditonton bareng-bareng. Kalau HP, mereka bisa di mobilnya, bisa di kamarnya, di kamar mandi, di rumah kosong melakukan maksiat dengan HP ini. Artinya bukan di HP-nya yang kita masalahkan. Dia melakukan dengan aplikasi tertentu untuk menjadi fasilitas dia melakukan maksiat. Ini yang kita maksud. Makanya di sini semoga kita semua selamat dari fitnah yang ada ini. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la